Oke, balik lagi. Jadi di kali ini gue bakalan jelasin lebih detail lagi sebenarnya gimana proses si ICD ini jalan. Jadi dari mengingatkan lagi, jadi prosesnya itu dari dev, dari lokal kita push code ke GitHub, nanti GitHub ini akan menjalankan sebuah script gitu kan ya. Kita nyebutnya nanti namanya GitHub Actions untuk bisa nge-push image-nya ke ECR ataupun container registry. Setelah itu dia juga akan melakukan deployment ke Amazon EKS. Itu. Oke. Ya ini refreshing dikit ya biar kalian nggak kita apa nih. Oke. Gampang banget, kita langsung masuk ke GitHub-nya aja. Jadi kalian kalau misalkan nih di GitHub itu dia udah ada bawaan. Jadi kalian tinggal bikin sebuah folder GitHub workflows. Nah, terus kalian bikin aja filenya namanya apapun. Ini bakal kedeteksi sebagai GitHub Actions. Oke. Dan formatnya di sini, ini format bawaan dari GitHub Actions. Jadi gue saranin kalian mungkin bisa baca-baca sendiri ya. Untuk mempersingkat waktunya, kalian baca-baca sendiri gimana bikin GitHub Actions itu. Ini gue jelasin aja yang udah gue bikin. Jadi GitHub Actions itu adalah sebuah proses otomasi. Karena kan kalian bayangin, kalian pengen melakukan deployment. Zaman dulu deployment gimana sih? Kalian pakai SSH, kalian pakai FTP gitu. Di sini enaknya pakai AWS gitu kan. Jadi ya sebenarnya cuma beda cara aja. Nah, CI/CD adalah mengautomasi proses manual kita melakukan deployment. Yang harusnya biasanya kita ngetik-ngetik di dalam lokal kita, dalam terminal kita, oh gue mau SSH, gue mau AWS, gue mau bla bla bla. Nah, di sini ini udah ada otomasinya gitu. Jadi jauh lebih enak. Jadi gue jelasin on push branch. Jadi ini trigger kapan jobs ini itu dijalankan. Jadi ketika ada push di branch main, maka dia akan dijalankan. Oke, ketika jobsnya dijalankan, dia akan jalanin satu ini, jobs namanya deploy, run-nya di Ubuntu, environment production, ya ini ikutin aja lah ya. Terus step-nya, nah step-nya ini ada checkout repository. Checkout repository itu ya in a way mirip kayak git clone, karena kalau tanpa kalian ngelakuin step ini, ketika kalian ngelist file kalian, ini bakalan kosong. Gitu, ini bakalan kosong. Jadi ini gue udah coba aja kalian nanti ilangin ini, terus kalian langsung pakai ini list files, nanti kalian lihat di stepnya bakalan kosong filenya. Oke, sama halnya yang kayak kita lakukan di dalam lokal, kita mau nge-build Docker image dulu, karena ya biar gampang kita pakai Docker. Komennya ini Docker build, minta itu tagnya apa aja bebas, namanya bebas di sini. Cuman gue namanya di sini ini nama dari ECR-nya. Ya jadi gue samain aja lah biar konsisten. Tuh. Oke, terus setelah kita udah jadi nih Docker image-nya udah kebuat, kita install AWS CLI. Karena kan kita mau deploy ke AWS kan. Jadi kita butuh API dari mereka. Oke, ketika kita udah download AWS, kita ngelakuin konfigurasi. Jadi konfigurasinya apa? Autentikasi lah lebih gampangnya. Kalian pakai yang kemarin udah dijelasin, AWS Access Keys, AWS Secret Keys. Ini kalian dapetin dari di sini. Ya, dari yang di sini kalian masuk ke Security Credentials. And then kalian masuk ke users lah. Nah, ini kayak gini. Nah, ini Access Keys-nya ada. Nanti kalian klik ini ada secretnya. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut lagi dari ke sini. Ketika kita udah login ya, anggapannya kayak login gitu kan. Login ke AWS CLI-nya doang. Nah, kalau yang bawah ada login ke ECR. Karena kalian ingat ya, di sini kan kita pakai ECR. Tadi tuh kita cuma login ke AWS, sekarang kita login ke ECR. Supaya apa? Karena kita tadi udah bikin Docker image yang mau kita masukin ke dalam ECR, ditaruh dulu di sana.
Oke. Login ke ECR itu ini, ya. Lihat. Terus kita nge-push. Nah, ini nge-push nih tadi gue bilang naroknya kan. Naroknya tuh kayak gitu. Nih, Docker tag ditaruh di sini. Dia nge-push ke ECR. Ya, ini nge-push ke ECR. Oh sorry, ini nge-tag doang, terus ini nge-pushnya nih. Dia baru nge-push di sini. Nah, dia nge-pushnya dengan nama ini. Ya, dengan nama ini. Terus tag-nya, karena pasti ada tag juga ya sama. Ini pakai GitHub SHA. GitHub SHA itu apa? Ini bawaan dari GitHub-nya udah otomatis. Ada variabel ini. Ini tuh commit ID. Tuh. Nah, nanti jadinya kayak apa? Jadi kayak container registry. Oke, ada di bentar ya. Nah, jadi kayak gini. Ini image tag-nya, URL-nya ada di sini. URL tuh kalau dibuka jadi gini. Oh, sama ya. Ini tuh SHA-nya, commit ID-nya, yang ini yang tadinya. Nah, jadi sama lah. Nah, ketika kalian udah bikin gitu Docker, udah masukin ke Docker repositorinya, nah ini udah gampang nih. Berarti image kalian udah kesimpan di ECR. Nah, sisanya udah gampang, tinggal kalian deploy ke EKS ataupun Kubernetes-nya. Gimana caranya? Nah, ini. AWS update kubeconfig. Nah, kalian coba bedain ya. Jadi kalian tuh di sini punya ada berapa stack nih? Ada GitHub, ada Docker, ada AWS. AWS-nya itu ada 2, ada AWS CLI-nya, ada AWS ECR. Nah, AWS di sini, ya di sini, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah dia ngupdate config AWS credentials ke dalam kubectl. Nah, kubectl ini apa? kubectl ini sebuah fungsi untuk kita ngelakuin nge-manage Kubernetes. Ya, jadi SDK-nya Kubernetes lah. Yang dilakukan apa? Pertama, ya ini ngupdate kredensial AWS karena kan kita deploy Kubernetes-nya di dalam AWS. Berarti kita butuh config-config kayak yang atas ini juga dan lain sebagainya lah. Itu diinjek ke dalam config-nya kubectl. Sini. Nah, di sini ya ini sekedar ini aja sih namain variabel karena kenapa? Ini tuh gue pingin ada dynamic variable. Nah, kalau kalian familiar sama Kubernetes di sini, nih ini gue buka Kubernetes deployment-nya. Nah, ini tuh kalian bikin deployment file sendiri di sini. Nah, ini kalian lihat, ini gue git commit karena dia ngebacanya adalah dia akan deploy containers ini dari image ini. Ngambil dari mana? Dari ECR. Ini tuh URL ECR. Nih, ini tuh URL ECR. Nah, git commit-nya ini apa? Dia mau ngambil image yang mana? Karena di sini ada banyak. Ya kan, ada banyak kan? Nah, ini tuh diambil dari sini jadinya. Nah, gua ambil pakai commit history. Nanti dia akan ngedeploy, di-replace dulu variabelnya. Variabelnya di-replace dulu. Diambil yang terakhir dari yang komitan ini, misalkan commit ID-nya 123. Oke, 123 akan nge-replace di sini. Ini tuh jadi 123. Nah, jadi 123. And then ya ini cuman sekedar copy-copyan aja biar ngeganti terus nge-copy ke sini. Nah, kalau udah gampang, tinggal kubectl apply. Nah, jangan lupa namespace-nya tergantung kalian namespace-nya apa. Di sini namespace gue adalah platform service. Karena platform service itu yang ada di kemarin public, terus subnet private ya. Tuh. Udah otomatis nanti akan ke apply yang ada di sini. Nah, ini. Namespace-nya jangan lupa gue bikin platform service. Terus di sini adalah deployment-nya. Nah, di sini service-nya.
Nah, maksudnya apa nih? Jadi gampangnya gini, deployment ini apa ya? Jalannya aplikasi, service ini adalah API-nya gitu. Jadi gerbangnya buat masuk ke sini. Nah, kayak gitulah gampangnya. Ini deployment-nya kayak aplikasinya nge-run, tapi di-expose nggak portnya. Makanya di sini ada portnya 80, targetnya 880. Ini tuh persis banget kayak yang Docker expose gitu kan. Mirip-mirip kurang lebih kayak gini. Nah, dah sampai sini nanti bakalan ke deploy, ya kan, bakalan ke deploy, masuk ke EKS. Tuh. Masuk ke EKS. Kalian bisa cek, nanti masuk ke sini nih. Nih, stop payment kayak gini. Oke, contohnya kayak apa? Nih, dilihat ya. Ini gue masuk ke actions. Klik aja. Nah, kalian bisa ngeliat detailnya di sini ya. Jalannya kayak apa. Ini checkout repository. Komennya running apa aja. Ini list filenya. Ya, ini nggak penting sih list file. Terus ini building Docker image-nya. Panjang nih building Docker image gua. Terus ini install AWS CLI. Nah, ini nge-configure-nya. Ini kan ada access keys-nya dibintang-bintangin supaya aman. Terus ini login CR. Ini nge-tag Docker. Ini deploy ke EKS. Oke, aman selesai. Nah, ini ya checkout lah. Nah, harusnya kayak gitu. Gue tambahin materi dikit tentang Kubernetes ya. Bagi kalian yang masih belum familiar dengan Kubernetes ya. Kubernetes itu apa? Jadi pada dasarnya kalian bisa membayangkan bahwa Kubernetes itu adalah PC kalian lah. PC kalian ini kan bisa ngedeploy, ada banyak service kan? Ada banyak service, portnya berapa, dan lain-lainnya. Nah, jadi paling gampangnya sih ya, kalian kalau pernah pakai Docker Compose, itu hampir mirip ataupun versi minimalistiknya daripada Kubernetes. Karena kita di satu Docker Compose itu kita bisa ngedeploy beberapa service, ya kan? Beberapa service, beberapa container, beberapa Docker image. Terus masing-masing dari Docker image itu, masing-masing dari container itu bisa connect satu sama lain. Cara kerjanya in a way sama banget, mirip lah kayak Docker Compose, cuman bedanya dia lebih kompleks aja karena banyak hal yang bisa diatur dari dia. Mulai dari bisa request speknya mau berapa. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena gini. Ya. Jadi di sini ini namanya worker node. Ini adalah bagian dari Kubernetes, bisa dibilang engine-nya atau mesinnya. Mesinnya itu yang nyediain speknya bisa sampai berapa kapasitasnya. Tuh, jadi gampangnya kayak komputer kalian. Komputer kalian mentoknya di berapa sih? Misalkan 16 GB. Misalkan kalian 16 GB, terus kalian punya 2 pot yang isinya 2 GB, 2 GB. Berarti kapasitas PC kalian sisa 16 kurang 4. Itu kan. Berarti sisa 12. Nah, ini di sini. Ini. Jadi, dan bisa ada banyak worker node, ada banyak. Jadi kalian bisa anggapannya dia bisa ngeabstraksi banyaknya spek laptop, spek PC gitu. Jadi satu bisa dipinjemin lah gitu kan. Nah, ini satu Kubernetes itu kayak gini. Gampangnya ini speknya buat yang kapasitasnya. Ini ya worker node itu buat kapasitas mesin yang bisa di request. Dan nanti tuh di sini yang di deploy service-service kalian. Docker image kalian. Kita nyebutnya kontainer ya. Kontainer. Nah, kontainer-kontainer kalian yang di deploy di sini. Yang deploy siapa nih? Si Kubernetes. Jadi dia workernya lah yang make sure bahwa kontainernya jalan.
Nah, terus di sini apa? Nah, di sini tuh dia yang ngurus-ngurusin administratif lah bisa gue bilang. Contoh kayak misalkan config-nya disimpan di mana gitu kan ada di sini nih. Terus DNS-nya gimana gitu kan. DNS-nya gimana. Terus schedulernya gimana nanti kapan ini harus di-deploy, kapan ini harus di-deploy. Misalnya kayak gitu. Nah, ini yang ngurus. Nah, developer kontaknya sama API server. Nah, ini makanya gue bilang SDK kan, kubectl, nah itu ke sini. Ke sini. Jadi dia akan ngejalanin ini semua. Super simple. Gak super sih, ya kurang lebih gampangnya kayak gitu aja untuk masalah Docker. Nah, kalian bisa bayangin, jadi sebenarnya Docker itu kalian reserve ya, kalian punya satu mesin yang kalian nanti resource-nya kalian bagi-bagi. Jadi multi-per service, tapi ujung-ujungnya mereka cuma satu mesin kan. Nah, bagaimana kalau misalkan itu kan berarti ada resource sharing ya, ada resource sharing. Terus kalau misalkan satu pot sampai 500 gitu kan, jebol dong. Nah iya benar jebol. Nah maka dari itu kita pakai AWS, kita ambil AWS Fargate. Nah gampangnya aja ya, gampangnya. Kita sama pakai Kubernetes juga, ya. Kita sama pakai Kubernetes juga, cuman kalau Kubernetes normal itu kayak di sini. Ini kita maintain mesin kita sendiri. Ya kan, kita maintain mesin kita sendiri. Anggaplah kita beli mesin yang RAM-nya 16 GB, ada 3, berarti ada 3 worker node gitu kan. Nah, terus nanti kontainer itu kita deploy di sana. Kalau misalkan di AWS Fargate ini nggak perlu kita beli server. Jadi ini tuh diabstraksi sama AWS. Jadi misalkan kita cuma butuh 200, ya udah kita cuma ambil aja 200. Misalkan kita cuma butuh let's say 2 GB lah. 2 GB, ya udah kita request 2 GB, tapi kita nggak perlu beli yang 16 GB. Gitu. Jadi kita nggak perlu reserve, nggak perlu kita nyediain kapasitas yang besar dulu. Jadi 200 aja. Jadi lebih simpel. Dan sewaktu-waktu kita pengen naik, tinggal naik aja. Gampang tinggal naik di sini. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai mesin, nih isi itu sama dengan mesin physical juga, physical atau virtual lah, cuman yang jelas speknya itu jelas. Nah, ini kita harus maintain sendiri. Oh, kapasitasnya butuh naik nih, udah kita harus naikin EC2-nya, kita harus beli EC2 baru. Kalau Fargate nggak usah. Udah, ini nggak usah. Ini udah aman lah, mau ngapa-ngapain aja aman.